Assalamualaikum. Kali ini kita akan melihat langsung peninggalan Sunan Derajat. beliau, salah satu wali songo yang besar di tanah Jawa Timur. Sunan Derajat diyakini lahir di Ampel Denta, Surabaya, sekitar tahun 1470 Masehi. Ia adalah putra bungsu dari Sunan Ampel, yang dikenal sebagai Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah. Ibunya, Nyi Ageng Manila atau Dewi Chandrawati menurut beberapa catatan. Raden Kosim sejak usia dini sudah menampakkan kecerdasan dan ketaatan dalam beragama. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat kuat dalam memegang ajaran Islam. Seluruh masa kecilnya dihabiskan di Ampel Denta. Di sanalah ia menerima dasar-dasar ilmu agama langsung dari sang ayah, yang tak lain adalah salah satu tokoh utama Wali Songo. Kemudian ia pun dikirim untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati, guna memperdalam seluruh ilmu agamanya. Di masa dewasa, Raden Kasim memulai perjalanan dakwahnya dengan cara yang unik dan penuh tantangan. Alkisah, ia berlayar dari Surabaya menggunakan biduk nelayan. Namun perahunya terseret badai dan pecah dihantam ombak di wilayah Lamongan, sebelah barat Gresik. Kejadian ini menjadi titik awal dakwahnya di daerah tersebut. Pada tahun 1484, ia mendapat gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah, Sultan Demak, beserta tanah perdikan yang memungkinkannya mendirikan pesantren di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan metode dakwah yang berfokus pada aspek sosial dan pendidikan, seperti membantu kaum miskin dan mengajarkan nilai-nilai keadilan. Ia menciptakan Pepali Pitu, 7 ajaran dasar yang menekankan keluhuran budi, seperti membering ing pamri, memberi tanpa pamri, dan siro ing pamri, hindari pamri. Dakwahnya berhasil mengislamkan banyak masyarakat di Jawa Timur, meski menghadapi rintangan seperti badai alam dan resistensi budaya lokal. Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya di dalam Duur, Desa Derajat, di mana ia terus berdakwah hingga wafat pada tahun 1522 Masehi. Baik, sekarang kita akan melihat peninggalan Sunan Derajat yang tersimpan di museum ini. Melihat langsung kitab kuno dan naskah lontar seperti ini sungguh menggetarkan jiwa. Terlalu banyak ilmu dan sejarah tersembunyi di dalamnya. Beduk ini usianya sudah sangat tua. Kulitnya sudah pecah-pecah. Alat musik gamelan yang sayangnya sudah ada beberapa bagiannya yang rusak termakan usia, namun tidak mengurangi nilai historisnya. Koleksi artefak dan benda kuno peninggalan Sunan Derajat cukup lengkap, membuat saya berpikir bagaimana dahulu mereka hidup dengan semua ini. Peninggalan sejarah yang bertahan hingga kini memang patut dihormati. Ia dimakamkan di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang kini menjadi situs ziarah penting.
Kematiannya menandai akhir dari era dakwah intensifnya, tetapi warisannya terus hidup melalui ajaran-ajarannya yang menekankan kesejahteraan sosial.